My days, I've been held in your head from the moment. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terpujilah Engkau Tuhan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa sore ini kita ditemukan lagi pada pertemuan ke-7, pertemuan terakhir sebelum UTS. Hari ini membahas akan audit siklus investasi instrumen keuangan. Dalam hal ini saham. PPT-nya hampir sama dengan obligasi ya, karena semua itu obligasi maupun saham adalah instrumen keuangan dari pasar modal. Oke, sebentar. Oke, kita ulangi lagi ya. Jadi kita mulai masuk pertemuan ke-7, audit siklus instrumen keuangan dalam bentuk saham. Oke, bedanya saham sama obligasi apa? Obligasi adalah surat utang ya. Jadi kalau perusahaan membeli obligasi pada perusahaan lain, maka dia akan dapat dividen, dapat bunga obligasi, bisa setahun 2 kali atau setahun 3 kali. Tapi kalau saham, kalau perusahaan yang di audit itu membeli saham dari perusahaan sekuritas, maka perusahaan tersebut memiliki perusahaan yang dibeli itu dalam bentuk saham, meskipun nanti tergantung persentasenya. Kalau persentase di bawah 20%, maka catatan laporan konsolidasinya keuangan yang di bawah 20 maupun yang di atas 20 sebagai non pengendali atau sebagai pengendali akan
berbeda ya, nah, gitu. Itu biasanya di akuntansi keuangan lanjutan 2 di di mata kuliah sub kombinasi bisnis dan laporan konsolidasi. Oke. Ini akun-akun dari instrumen keuangan termasuk di aset lancar. Kenapa? Karena obligasi dan saham itu mudah untuk dicairkan meskipun tidak secara seliquid tabungan atau kas bank dan deposito, tapi tetap di atas termasuk aset lancar. Oke ya. Tujuan audit, kita ulang lagi ya. Tujuan audit ada 2. Yang pertama adalah menguji kewajaran asesi manajemen, apakah terjadi salah saji, dan yang kedua adalah untuk menguji apakah pelaksanaan akuntansinya itu apakah sesuai dengan sistem pengendalian intern atau sistem internal mereka ya. Itu dalam bentuk SOP, dokumen, SIA, itu apakah akuntansinya itu dijalankan sesuai dengan SPI atau tidak dijalankan dengan SPI. Maka dari asesi manajemen akan ditemukan salah saji ataupun dari SPI-nya tidak sesuai, maka ditemukan bukti audit ya gitu. Nah, kewajaran asesi itu terdiri dari bukti pendukung, yaitu bukti pembukuan dan bukti penguat. Kalau minggu kemarin bukti pembukuan itu jurnalnya ada ya, dokumennya ada ya, kemudian sudah di jurnal apa belum, sudah di vouching apa belum ya. Dan bukti penguat itu nanti kalau biasanya perusahaan membeli aplikasi atau saham, nanti akan mendapat laporan giro ya, atau laporan keuangan dari kondisi obligasi maupun saham yang terakhir untuk perusahaan tersebut ya. Itu bukti penguat. Oke ya. Dan tujuan audit adalah menguji ketetapan asesi manajemen, termasuk prosesnya ya, apakah eksistensinya itu terjadi atau tidak, atau hanya karangan aja. Kemudian dicek juga kelengkapan, kemudian dicek juga hak dan kewajiban ya, kemudian dicek juga alokasi, penilaian alokasi apakah benar apa enggak. Dan yang kelima adalah penyajian dan pengungkapan, apakah semua transaksi instrumen keuangan itu disajikan atau diungkapkan. Kadang ada perusahaan tertentu yang menyembunyikan pembelian dari obligasi maupun sahamnya. Oke. Kemudian tujuan investasi. Nah, kalau dari instrumen keuangan, maka perusahaan itu untuk membeli produk investasi keuangan adalah untuk memperoleh penghasilan atau pendapatan ya, baik cara bunga obligasi, kalau dividen itu yang untuk saham, ataupun untuk dijual kembali atau diinvestasikan kembali. Kedua, untuk kalau saham itu untuk mengakuisisi atau menguasai persentase kepemilikan ya dari perusahaan yang akan dibeli sahamnya. Semakin banyak, maka dia bisa mengatur atau menguasai perusahaan tersebut. Oke. Tujuan investasi, inti investasi adalah kalau perusahaan itu ada kelebihan kas ya, atau uang kasnya itu lebih, sehingga daripada dimasukkan ke cadangan kas bank kan bunganya kecil, atau dimasukkan deposito juga lebih kecil, atau dimasukkan ke obligasi atau saham. Obligasi yang paling aman adalah obligasi punyanya pemerintah, yang ditanggung pemerintah ya, ori ataupun sukuk. Kalau saham itu tidak ditanggung pemerintah, meskipun saudara beli sahamnya ya memang lebih aman beli sahamnya punyanya pemerintah, misalnya Bank Mandiri
Bank BRI, Bank BNI ya, kayak gitu. Kalau sekarang namanya atau Bank Syariah Indonesia itu jadi satu, itu punya pemerintah. Oke. Klasifikasi investasi, berarti investasi bisa tiga ya, investasi sementara, terus investasi jangka pendek, sementara dulu atau jangka pendek itu ditradingkan. Sementara berarti tidak dijual ya, tapi kalau yang untuk ditradingkan itu jangka pendek. Kemudian untuk yang ketiga adalah investasi jangka panjang. Kalau jangka panjang itu namanya strategis, kalau jangka pendek namanya taktis ya. Oke, transaksi investasi berarti nanti auditor harus mengamati tiga-tiganya transaksi ya, baik pembelian ya, baik penerimaan pendapatan bunga, terus dividen saham, atau dividen obligasi, ataupun bunga untuk obligasi, dan untuk penilaian investasi. Dan yang keempat adalah penilaian investasi pada akhir tahun. Jadi nilai bukunya itu berapa ya, dimasuk di aset lancar. Akun yang terkait adalah jangka pendek trading, available for sale. Jangka panjang adalah obligasi dan saham. Termasuk juga nanti biaya untuk investasi saham ya. Nanti biaya akuisisi saham itu ada dihitung juga ya, pakai 3 metode: metode cost, metode ekuitas, dan laporan konsolidasi. Nanti apakah juga harus nanti nilainya itu berkembang kepada disesuaikan dengan harga pasar. Dan laba rugi itu nanti dicek apakah sudah direalisasi atau belum disajikan di aset manajemen. Oke. Nah, potensi salah saji, apakah terjadi kesalahan transaksi ya. Yang kedua, apakah terjadi kesalahan pengeluaran biaya investasi, termasuk biaya untuk pembeli ya, biaya untuk obligasi maupun saham itu nanti ada biayanya, nanti dijadikan satu. Kemudian kesalahan penilaian investasi pada akhir tahun ya. Yang keempat, kesalahan pencatatan penjualan obligasi atau saham. Yang kelima adalah catatan pendapatan atas investasi sesuai dengan kualifikasi investasi. Oke, minta maaf ya, ini lampunya mati di sini listriknya. Oke, enggak apa-apa. Kita teruskan aja ya. Nanti kalau nunggu 10 menit, 15 menit lagi berarti notebooknya habis baterainya. Oke. Kita masuk ke potensi salah saji ya. Itu kalau jangka pendek maka setiap kali transaksi investasi biayanya dicek lagi apakah sudah betul apa enggak ya. Yang kedua, perhitungan salah laba rugi penjualan. Kalau rugi maka istilahnya dimasukkan mengurangi laba ya. Kalau laba ditambahkan ke laba ditahan. Oke. Kemudian kesalahan penilaian akhir tahun, nilai bukunya ya, apakah sesuai dengan nilai pasar pada. Oke.
Kemudian kesalahan perlakuan akuntansi atas selisih kos dengan harga pasar. Oke. Kemudian potensi salah saji untuk jangka panjang baik obligasi maupun saham. Oke. Perencanaan audit, ya. Jadi kalau sebelum memulai untuk siklus audit instrumen keuangan, maka auditor harus merencanakan dulu apakah yang akan diaudit, ya. Jadi dia harus siap kertasnya, ya. Dia mau mengaudit apakah salah saji, ya. Dan yang satu adalah karena sistem pengendalian intern mereka jelek, maka kita harus ngaudit juga. Oke, ya. Dan perencanaan audit, ya. Nanti ada risiko kesalahan dari auditor, risiko deteksi. Berarti auditor gagal mendeteksi kesalahan material karena mungkin datanya terlalu banyak sehingga auditor tidak bisa deteksi ini salah material atau tidak. Oke, risiko analitis, ya, dan risiko audit. Oke, kemudian risiko pengukuran salah saji, ya. Nanti juga harus dipahami sendiri-sendiri, ya, per industri pemahamannya rule-nya beda. Nanti pemahaman bisnisnya juga beda, SPI-nya juga masing-masing beda, ya. Dan unsur-unsur SPI nanti ini pakai COSO, ya. COSO adalah framework COSO adalah framework dari protokol untuk pengamanan aset dari SPI. Oke. Maka sampai di sini dulu, ya. Saya minta maaf sebelumnya karena ini di luar jangkauan saya. Di sini listriknya mati padam. Oleh sebab itu saya akhiri lebih sebelum setengah jam atau 1 jam saya akhiri dulu. Saya minta maaf. Nanti mungkin 2 hari lagi saya akan siapkan kisi-kisinya, ya. Nanti akan saya masukkan ke Google Classroom atau ke WA, ya. Nanti soalnya untuk minggu depan itu CBT-nya 20 soal, ya. 20 soal ABCDE. Tapi yang tak kasih kisi-kisinya paling 5 tidak 6. Nah, semua bahan nanti tak kasih juga bahan mana yang akan keluar gitu, ya. Oke, saya minta maaf sebelumnya. Saya akhiri dulu perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.